Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan subtema yang berjudul pengumpulan data dan pengolahan data, jenis data kualitatif, data sekunder, data primer, dan pengolahan data statik. Yaitu dengan memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Nina Permatasari, SPSI MPD. Dengan Ketua Lika Okinengrum dan anggota Mia Muzalipah. Materi pertama yaitu pengumpulan dan data pada data kualitatif. Penelitian kualitatif itu merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandasan pada filsafat post-positivisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni, dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Nah, perbedaan antara penelitian data kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan mendasar dari metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif yaitu terletak pada strategi dasar penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan dedukatif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratoris atau induktif. Contohnya saja tuh seperti pendekatan kualitatif itu membangun realitas sosial, makna budaya. Sedangkan pendekatan kuantitatif itu mengukur fakta objektif. Yang kedua, pendekatan kualitatif yaitu fokus pada proses interaktif kegiatan, sedangkan pendekatan kuantitatif itu fokus pada variabel saja. Yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang terbentuk dari kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya saja itu wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Data kualitatif juga itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, data kualitatif empiris, yaitu data sebagaimana adanya atau tidak diberi makna. Yang kedua, yaitu data kualitatif bermakna. Data kualitatif bermakna adalah data di balik fakta yang tampak. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Mia Muzalipah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan tentang materi D, teknik pengumpulan data pada data kualitatif. Ada beberapa teknik pengumpulan data pada data kualitatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Pengertian observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatat pada alat observasi. Kemudian, observasi sebagai teknik pengumpulan dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Kemudian yaitu teknik yang kedua, wawancara. Wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara berdialog, baik secara langsung atau tatap muka, maupun melalui siaran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancara sebagai sumber data. Kemudian ada macam-macam teknik wawancara, yaitu
interview berstruktur. Dalam interview ini, pernyataan dan alternatif jawaban yang diberikan interview telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, interview tidak berstruktur. Ini lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan, subjek, atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu pengertian analisis data kualitatif, yaitu analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemakan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Kemudian, adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna di balik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari dedukasi teori tetapi dari fakta empiris. Penelitian terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Kemudian metode analisis data, analisis kualitatif, dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. Hal ini dilakukan karena peneliti kualitatif mendapat data yang dibutuhkan analisis sejak awal penelitian. Kemudian ada proses analisis yang dilakukan, yaitu yang pertama reduksi data, kemudian penyajian data, yang ketiga kesimpulan atau verifikasi. Kemudian ada macam-macam analisis data kualitatif, yaitu yang pertama kelompok metode analisis teks dan bahasa, yang kedua kelompok analisis tema-tema budaya, yang ketiga kelompok analisis kinerja dan pengamalan individual serta perilaku institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang data sekunder. Data sekunder ada 3 ya. Yaitu ada pengertian data sekunder, pengumpulan data sekunder, serta klasifikasi data sekunder. Saya akan menjelaskan pengertian data sekunder terlebih dahulu. Apa sih data sekunder itu? Data sekunder adalah data historis yang mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dari pihak sebelumnya. Bagaimana cara kita mendapatkan sumber data sekunder ini? Dengan cara sebuah sumber yang internal sebagai internet yang beralamat web, seperti perpustakaan umum maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, data sekunder juga merupakan sebuah data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh yang berdasarkan acuan atau sumber-sumber lainnya yang dimana berhubungan dengan penelitian tersebut, yang berbagai sumber antara lain seperti arsip, laporan, dokumen, serta dari berbagai sumber-sumber yang lainnya. Tentu sumber yang tersebut secara bersifat relevan. Kedua yaitu pengumpulan data sekunder. Secara singkat, data sekunder ini dikatakan bahwa dikumpulkannya oleh pihak lain. Peneliti juga dapat mencari sumber data sekunder ini dengan data sekundernya secara langsung. Dengan adanya pelayanan peminatan, data sekunder ini dapat diperhatikan, yaitu bagaimana cara kita menyimpan data tersebut yang akan diperoleh dengan cepat dan sewaktu-waktu mudah pada saat diperlukan. Maksudnya di sini kita menyimpan data tersebut yang mudah kita jangkau dan mudah kita akses, agar ketika saat keperluan tidak repot lagi untuk mencari data-datanya tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi data sekunder.
Klasifikasi ini ada dua, yaitu metode pencarian data secara langsung dan metode pencarian data secara manual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pencarian data secara langsung. Sebelum peneliti hendaknya melakukan pencarian data sekunder terlebih dahulu, di mana menentukan macam-macam data yang diperlukan untuk diteliti. Data sekunder ini dapat berisi sebuah informasi yang bersifat umum ataupun informasi yang bersifat spesifik. Dalam pertimbangan yang utama, untuk menentukan macam-macam data yang diperlukan seperti permasalahan yang telah ditentukan. Dalam pengembangan data sekunder ini, dalam jangka waktu yang panjang, di mana akan berbeda dengan kebutuhan data untuk penyesuaian atau sebuah keputusan pada permasalahan yang akan dipecahkan. Kedua, yaitu pencarian data secara manual. Pencarian data secara manual meliputi penelusuran data sekunder secara fisik dengan melalui penggunaan indeks atau bibliografi serta referensi seperti pustakaan atau perpustakaan umum pada lembaga pendidikan tersebut. Metode ini paling sering digunakan oleh peneliti karena sebagian besar seperti ini yang belum mempunyai yang komprehensif. Melalui data sekunder, peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan dihadapi. Kejelasan ini perlu diperhatikan oleh peneliti karena masalah yang tidak jelas yang menjadikan sulit jika diteliti. Sebelum salah satu keputusan ditentukan, beberapa alternatif keputusan disusun terlebih dahulu. Tersedianya sebuah informasi yang relevan serta data sekunder dapat membantu penyesuaian alternatif sebuah keputusan. Data sekunder ini tidak hanya dapat membantu memperjelas suatu permasalahan, melainkan menjadikan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan sebuah data-data yang sudah dikumpulkan pada sebelumnya tadi. Data yang relevan dan lengkap dapat membantu menemukan sebuah jalan keluarnya suatu permasalahan sebagai dasar atau sebagai acuan yang diperlukan saat pemutusan suatu keputusan nanti. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi selanjutnya yaitu yang C, data primer. Menurut Hasan, pada tahun 2002, halaman 82, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan, yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Data primer di antara lain adalah catatan hasil wawancara, yaitu laporan hasil wawancara sebuah teks tertulis yang melaporkan suatu wawancara yang telah dilakukan, baik itu wawancara dengan pedagang, pengusaha, guru, ketua RT, atau narasumber lainnya. Kemudian yang kedua, hasil observasi lapangan, yaitu teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati, diinvestigasi, atau diteliti secara sistematis. Kemudian yang ketiga, data-data mengenai informasi, yaitu suatu kumpulan data secara langsung seperti yang disampaikan oleh
seorang lewat bahasa lisan, surat kabar, video, dan lainnya. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengumpulan dan pengolahan data pada statistik. Konsep dasar sistem pengolahan data statistik merupakan gabungan komponen berbagai definisi-definisi yang dihubungkan dan membentuk sebuah arti dari sistem pengolahan data statistik. Pengertian sistem. Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang nyata dan ada. Selanjutnya, pengertian data. Data merupakan fakta-fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang berlangsung dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum ditata dan diatur ke dalam bentuk yang dipahami dan digunakan orang. Pengertian dari pengolahan data merupakan waktu yang digunakan untuk menggambarkan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Selanjutnya, tahapan-tahapan pengolahan data. Tahapan-tahapan proses yang dilakukan dalam pengolahan data adalah yang pertama, input data, meliputi mencatat atau mengetikkan transaksi ke sebuah pengolahan data medium. Yang kedua, transformasi data yang terdiri dari calculating, classifying, dan summarizing. Dan yang tahapan terakhir yaitu output, ialah proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output seperti monitor dan printer sebagai informasi. Selanjutnya, sistem pengolahan data statistik, yaitu sistem yang melakukan tugas untuk mengolah data yang disusun dalam daftar atau tabel atau diagram yang menggambarkan atau melukiskan suatu persoalan. Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah pengolahan data statistik dalam penelitian. Data yang didapat dari hasil pengamatan maupun dari hasil suatu penelitian sebelum disajikan untuk dijadikan informasi, maka terlebih dahulu data tersebut harus diolah menggunakan teknik-teknik statistik tertentu yang sesuai dengan jenis penelitian dan jenis data yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan data. Data yang sudah didapat dari penelitian harus dikumpulkan semua. Adapun data yang didapat melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interview atau peneliti. Yang kedua langkahnya yaitu klasifikasi data. Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan sendiri oleh peneliti. Keuntungan dari klasifikasi data ini yaitu untuk memudahkan pengujian hipotesis. Langkah ketiga, pengolahan data yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Jika data menentukan apakah ketika pengolahan ini peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Karena data kualitatif harus diolah menggunakan teknik kualitatif dan data kuantitatif harus diolah menggunakan teknik statistik, baik statistik parametrik maupun statistik non-parametrik. Dan yang langkah terakhir yaitu interpretasi hasil pengolahan data. Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisa datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari sebuah rangkaian kegiatan penelitian. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.